Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aju Putri dari kelas 2 BD3 Keperawatan Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan melakukan tugas mata kuliah keperawatan medika bedah, yaitu pemeriksaan fisik, toraks, dan respirasi. Dosen pengampunya yaitu Ibu Syaukia ini, Magister Terapan Keperawatan. Happy watching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Apa benar ini dengan Bapak Herman, usia 56 tahun? Mohon maaf ya Pak ya, saya lihat dulu perkenalkan identitasnya. Baik, sudah benar Bapak. Bapak, di sini saya akan memeriksa torak Bapak yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya kelainan atau tidaknya di bagian torak Bapak dan inspirasi Bapak. Waktunya 15 menit ke depan, tempatnya di sini. Apakah Bapak bersedia? Jadi kalau seperti itu saya mulai ya Pak ya. Baik, untuk yang pertama yaitu inspeksi di bagian dada anterior Bapak. Terus identifikasi adanya kelainan pola napas Bapak, kemudian bentuk dadanya itu diameter 2:1. Sedangkan jika yang tidak normal atau abnormal itu diameternya 1:1. Kemudian bentuk sternum yang menonjol ke depan yang disebut sebagai fectus carinatum, sedangkan sternum yang menonjol ke belakang yaitu disebut dengan fectus excavatum. Kemudian menilai pergerakan dada dinamis, apakah ada bagian dada yang tertinggal ketika inspirasi atau ekspirasi, apakah ada 3, dan dilihat di sini bahwa pergerakan dadanya normal. Kemudian lihat apakah ada otot-otot bantu nafas saat pasien bernafas, kemudian apakah ada retraksi suprasenal, dan dilihat dari dada posterior yaitu di bagian belakang. Kemudian di bagian dada posterior ini, bagian belakang ini kita inspeksi terlebih dahulu warna kulit, gerakan napasnya ketika inspirasi dan ekspresi pasien. Bapak boleh dicoba untuk tarik nafas dalam Pak. Baik, kemudian hembuskan nafasnya Pak. Sebelum kita melakukan palpasi kepada pasien, kita terlebih dahulu untuk menghangatkan atau menyesuaikan suhu tubuh kita dengan suhu tubuh pasien dengan cara menggosokkan kedua telapak tangan kita. Kemudian palpasi di bagian dada posterior pasien. Ketika dipalpasi sekaligus diidentifikasi bahwa adanya nyeri pekan, lihat bagaimana pasien ketika bernafas dan saat menghembuskan seperti ini. Bapak boleh coba tarik nafas Pak. Baik, dibuktikan dengan ibu jari itu menjauh ketika menghembuskan nafas, ibu jari kembali mendekat lagi. Baik Bapak, selanjutnya saya instruksikan untuk menyebut angka 77 ya Pak ya. Diikuti apa ya? Baik, kalau seperti itu ikuti apa ya? 77 77 77 77 Baik, tidak ada frenitus atau getaran yang dihasilkan bahwa di posterior kanan dan kiri Bapak. Frenitus yang meningkat yaitu biasanya terjadi pada pasien pneumonia dan ketika turun itu arteritis. Kemudian di sini saya akan melakukan perkusi dengan cara mengetuk di bagian jari tengah dengan jari tengah sebelah kanan saya, yaitu pada 2 general kanan kiri toraks pasien yang berbunyi sonor. Selanjutnya di sini saya akan mengauskultasi dengan sisi diafragma dengan stetoskop. Diauskultasi dimulai dari bagian suprascapula.
Bunyi auskultasi yang normal itu adalah vesikuler. Kemudian sekarang bagian di inspeksi bagian dada anterior atau bagian depan Bapak. Dimohon untuk berbaring ya Pak ya, saya bantu. Eh, 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 eh. Nah, di sini saya akan memeriksa bagian anterior atau bagian depan dada Bapak. Di sini kita inspeksi terlebih dahulu bagaimana warna bentuk dada Bapak, kemudian refraksi dinding dada Bapak apakah ada kelainan atau tidak, apakah ada tanda palpasi di jantung, biasanya ada di sela iga kelima, 1, 2, 3, 4, 5, atau 1 atau 2 jari di garis mid clavicular kiri di bagian sini. Kemudian palpasi Bapak seperti tadi ya, saya instruksikan terlebih dahulu untuk menyebutkan angka 77, kemudian Bapak ikuti ya Pak ya. Baik. Boleh ikuti Pak. 77 77 77 77 77 77. Baik, fermitusnya itu normal ya Pak ya. Kemudian perkusi dada anterior dengan jari tengah seperti yang saya sudah lakukan tadi di bagian posterior Bapak. Di bagian aksila, perkusi batas paru ke hepat, perkusi dari arah kranial ke kaudal sepanjang garis mid clavicula atau sejajar dengan puting mamanya. Dan di bagian iga ke-6 sudah mulai ada perubahan suara dari sonor ke redup, dan di sini adalah letak dari posisi paru ke hepan. Kemudian di sini kita perkusi, yaitu mengetahui batas paru ke lambung dari garis aksila anterior. Ini adalah aksila, kemudian ini adalah bagian anteriornya. Yaitu mengetahui adanya perubahan dari sonor ke timpani. Kemudian, baik, selanjutnya itu langkah terakhir akan mengauskultasi bagian posterior atau bagian belakang dada Bapak. Bapak dimohon untuk duduk kembali ya Pak ya. Jadi di sini saya akan mengauskultasi di bagian posterior dada Bapak. Suara yang terdengar adalah suara vesikuler dari bronkus Bapak, yaitu normal dengan sela iga di sela iga 1 dan 2. Jika kita ingin mengetahui adanya suara trakea, maka kita dengarkan di area suprasenal. Kemudian jika biasanya ada suara tambahan seperti wheezing, itu terjadi pada pasien asma. Baik Bapak, pemeriksaan fisiknya sudah selesai ya Pak ya. Saya tinggalkan ke nursing station. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya tinggal terlebih dahulu ya Pak ya. Selamat siang, Assalamualaikum. Baik, sekian video pembelajaran pemeriksaan fisik torak dan respirasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.